وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita kembali dipertemukan di dalam majlis seperti ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keberkahan kepada kita, menjadikan kita sebagai orang-orang yang senantiasa mencoba dalam menimba ilmu agama. Man yuridillahu bi khairan yufaqihuhu fid din. Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala menginginkan bagi dia berupa suatu kebaikan, maka pasti Allah Subhanahu wa taala akan fahamkan, menambah kepada dia ilmu pengetahuan agama. Dan duduknya kita di sini, hadirnya kita di sini dalam rangka talabul ilmi, dalam rangka menuntut ilmu, terutama ilmu yang kita pelajari pada kali ini adalah ilmu atau tafsir Al-Qur'anul Karim. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka pada kesempatan kali ini kita telah sampai pada penghujung ayat dari surah Ad-Duha dan insyaallah akan kita lanjutkan pada surah berikutnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam akhir ayat dari surah Ad-Duha, "Wa amma bi ni'mati rabbika fa'addits." Adapun atau terhadap nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadamu, fahaddits. Apa yang dimaksudkan dengan hadis di sini? Ada yang tahu? Hadis itu artinya apa? Hadis. Kita sering kali mendengar hadis Rasulullah. Apa itu hadis? Perkataan, ucapan. Sedangkan fahaddits itu merupakan bentuk fi'il amr, kata kerja perintah. Untuk apa? Agar kita menyampaikan. Nanti kita akan sedikit membaca apa itu tafsir dari ayat ini. Ai unsyur ma an'amallahu 'alaika bisyukri watsana, yaitu sebarkanlah. Unsur itu artinya apa? Sebarkanlah, tebarkanlah. Ma an'amallahu 'alaika, apa-apa saja yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadamu. Nikmat apapun yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semuanya, maka sebarkanlah. Bagaimana cara menyebarkannya? Bagaimana cara menyampaikan kenikmatan yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita? Bisyukri watsana. Itu dengan membuktikan rasa syukur kita. Bagaimana cara bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap nikmat yang telah diberikan kepada kita? Yaitu dengan beribadah kepada Allah. Contoh misalnya, kalau seandainya kita diberikan penglihatan, mata yang sehat, maka bagaimana cara bersyukurnya? Bagaimana kita mensyukuri nikmat penglihatan ini, mata yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, yaitu dengan melihat hal-hal yang memang dibolehkan untuk dilihat. Bukan kita gunakan untuk melihat sesuatu hal yang memang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, minal muharramat, jangan. Jangan kita gunakan mata kita untuk melihat Instagram, kemudian kita lihat video-video Facebook yang tidak ada manfaatnya, atau bahkan hal tersebut bisa mendatangkan kepada kita hal-hal yang akan menimbulkan mudarat kepada kita. Contoh misalnya anak-anak muda. Anak-anak muda, ada atau tidak di antara kita yang masih muda? Ada. Yang jawab yang sudah berumur, memang merasa sudah masih muda, gitu ya. Ya. Anak-anak muda memang menjadi fitrahnya, dia ingin mencoba sesuatu hal yang baru. Betul atau tidak? Dia ingin mencoba sesuatu hal yang baru, ingin merasakan ini kira-kira kalau katong bikin seperti ini, hal seperti ini kira-kira bagaimana ya? Contoh misalnya, orang yang tidak pernah merokok, maka dia akan timbul rasa penasaran. Ingin mencoba sesuatu hal yang baru, akhirnya dia isap rokok itu. Setelah dia isap, ya Allah, ternyata sadap. Akhirnya apa? Ketagihan. Anak-anak muda
Dia ingin sekali mencoba namanya khamr, minum-minuman keras. Ya Allah, kita belum pernah coba minum ini, minum bir, minum minum sopi, minum topi miring dan lain sebagainya. Coba barang sadiki sah. Barang kalau sadiki yang sampai mabuk. Kira-kira boleh gak sih? Boleh atau tidak? Orang-orang terutama para pemuda, anak-anak muda yang mampu mengendalikan hawa nafsunya, keinginan seperti ini, syahwatnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjanjikan bagi dia akan mendapatkan naungan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa Rasulullah bersabda di dalam sebuah hadis, sab'atun yudhilluhumullah fi dhillihi yauma la dhilla illa dhillu. Ada 7 golongan yang akan mendapatkan naungan di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada hari itu tidak ada naungan sama sekali kecuali naungan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Tidak ada payung, tidak ada pohon baringin, pohon batangke, pohon ini batu badaung, sing ada. Kecuali yang memang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada 7 golongan ini. Yang pertama siapa? Imamun adil. Siapa itu imam yang adil? Pemimpin yang adil. Rasulullah tempatkan pemimpin yang adil pada posisi pertama. Dalam urutan pertama, tempat teratas, dia yang akan pertama kali mendapatkan naungan. Karena kenapa? Pemirsa. Kenapa jadi pemirsa? Kenapa ma'asyiral muslimin? Karena kalau seandainya pemimpin tersebut menggunakan kekuatan yang ia miliki, agar apa? Agar rakyatnya itu patuh tunduk terhadap perintahnya, dengan tujuan mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, maka otomatis rakyatnya itu semuanya akan ikut. Berbeda dengan seorang alim yang menyampaikan, yang mengajak atas kepada suatu kebenaran. Berbeda dengan seorang ustaz, seorang syekh yang menyampaikan kepada para pemuda misalnya, kepada masyarakatnya, agar mereka tidak ada yang berbuat judi. Setiap hari dia ulang-ulangi, jang bikin judi, jang zina, jang pacaran, jang baku gonceng dengan lawan jenis, pacaran. Tapi apa yang terjadi? Apakah orang-orang mereka akan patuh, akan menuruti apa yang telah disampaikan oleh masyayikh, oleh ustaz, oleh seorang alim? Tidak. Sampai-sampai Nabi Nuh alaihissalam saja dikatakan umur beliau itu bukan 950 tahun. Di dalam Al-Quran disebutkan 950 tahun itu bukan umur beliau, tapi masa di mana beliau menyampaikan dakwahnya kepada para umatnya pada saat itu selama 950 tahun. Berarti umurnya bisa jadi 1000 lebih, 1000 tahun lebih. Tapi apa yang terjadi? Falam yazidhum du'ai illa firara. 950 tahun yang terjadi pengikutnya itu bukan bertambah banyak, tidak. Ini kalau saya menyampaikan ini sudah minggu yang keberapa ini, kali keberapa saya menyampaikan di sini. Orang yang mengikuti, jamaah yang mengikuti, Masya Allah sudah lumayan. Mungkin ada sekitar 30-an atau 40-an. Tapi Nabi Nuh alaihissalam 950 tahun beliau menyampaikan dakwahnya. Falam yazidhum du'ai illa firara. Yang ada bukannya mereka mendengarkan, mereka menyaksikan, mereka mematuhi ajakan Nabi Nuh, tapi mereka itu lari. Lari kabur dari mukanya Nabi Nuh alaihissalam. Sehingga kalau seandainya seorang pemimpin itu ia gunakan kekuatan yang ia miliki agar mendekatkan rakyatnya, agar mendekatkan masyarakatnya kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala, maka pasti mereka itu akan nurut. Mereka itu akan patuh. Karena kenapa? Kalau seandainya tidak nurut, kalau seandainya tidak patuh terhadap aturan yang ada, maka dia akan dikenakan sanksi. Anggaplah misalnya kalau seandainya pemimpin kita membuat perda, kalau seandainya ada anak muda yang laki-laki dengan perempuan pacaran, maka dia akan dipenjara selama 1 bulan. Nanti akan ada polisi yang lalu lalang. Kalau seandainya mereka dapatkan wanita dan laki-laki yang bergoncengan pacaran misalnya, langsung akan ditangkap dan semuanya otomatis akan nurut. Ya adalah 1-2 yang melanggar, tapi tidak akan banyak. Tapi sebaliknya, kalau seandainya seorang pemimpin, seorang imam, dia gunakan kekuatan yang ia miliki, malah menjauhkan
dari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, maka ia akan termasuk dari golongan yang akan pertama kali dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dilemparkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam api neraka jahanam. Siapa yang berada di posisi kedua yang akan mendapatkan naungan? Wasyabun nasya'a fi ibadatillah, yaitu seorang pemuda yang dia itu tumbuh taat dalam beribadah, dalam ketaatan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa? Karena susah bagi pemuda untuk melakukan hal itu. Jadi memang sebenarnya sudah fitrah pemuda ingin mencoba sesuatu hal yang baru. Dia ingin coba judi, siapa tahu menang, nanti kalau sudah menang akhirnya ketagihan. Dia mau coba khamar, minuman keras walaupun sedikit, lama-lama ketagihan lagi. Dia mau coba pacaran, lama-lama akhirnya jatuhnya ke zina, akhirnya pasangannya pada saat itu hamil. Nanti kalau hamil bagaimana hukumnya? Dia boleh mendapatkan hak waris atau tidak anaknya? Orang tuanya bisa menjadi wali bagi dia atau tidak? Dia ini bagaimana posisinya, kondisinya, nasabnya bisa dinisbatkan kepada ayahnya atau tidak? Nanti permasalahan-permasalahan baru yang akan muncul. Sampai-sampai Rasulullah juga akan menyebutkan di hadis yang sama, warajulun da'athum ra'ah, dan seorang laki-laki yang dipanggil oleh seorang wanita. Baru wanita ini bukan wanita yang biasa, tidak. Zata mansabin wa jamalin, yang memiliki kedudukan, yang kaya. Perempuan yang memanggil dia adalah perempuan yang kaya, yang memiliki jabatan, memiliki kedudukan, terpandang. Zata mansabin wa jamalin, bukan hanya kaya saja tapi cantik. Coba bayangkan, siapa laki-laki yang tidak tergoda? Kalau seandainya wanita biasa, mungkin bisa kita tolak begitu saja. Karena kenapa? Ya dia sing kaya, sing terlalu cantik, muka pas-pasan lah. Ya, kita sing mau dengan dia. Kenapa? Ya muka biasa sah. Tapi ini apa yang terjadi menimpa Nabi Yusuf alaihissalam ketika digoda oleh seorang wanita yang begitu cantik parasnya betul. Bahkan bukan hanya cantik, memiliki kedudukan dan kekayaan orang yang terpandang. Kemudian apa yang dikatakan oleh Nabi Yusuf pada saat itu? Wa qala inni akhafullah. Kalau seandainya lelaki tersebut, kalau seandainya pemuda tersebut itu mampu mengatakan inni akhafullah, sesungguhnya aku takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pasti dia akan mendapatkan naungan. Cuma pertanyaannya, kalau seandainya katong berada di posisi yang sama, tinggal berdua dengan perempuan di dalam kamar, sing ada orang yang lihat, tidak ada orang yang melihat. Tidak ada juga CCTV. Kira-kira katong mampu gak sing lolos dan lulus dari fitnah wanita tersebut? Berat. Sangat berat sekali. Sampai-sampai Nabi Yusuf alaihissalam pada saat itu beliau mengatakan falaula arra'a burhana rabbi, kalau seandainya beliau pun tidak mendapatkan petunjuk, tidak mendapatkan cahaya yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada beliau, maka pasti beliau juga akan terjatuh kepada hal yang sama, yaitu perbuatan zina. Tapi Allah masih menjaga Nabi Yusuf alaihissalam. Diberikan burhan, diberikan petunjuk, diberikan cahaya kepada beliau sehingga beliau mampu mengatakan qala inni akhafullah atau qala ma'adallah. Itu aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Aku takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi cara mensyukuri nikmat mata yang kita miliki dengan melihat hal-hal yang dibolehkan. Apalagi kalau seandainya kita gunakan mata kita untuk melihat Al-Quran. Dan Al-Quran ini merupakan mukjizat terbesar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wassana, dan juga memuji Allah Subhanahu wa taala, nikmat mulut yang kita miliki. Nikmat mulut yang kita miliki, bagaimana cara mensyukurinya? Dengan menggunakan mulut kita untuk menyampaikan hal-hal yang baik, untuk menyampaikan kata-kata yang baik, yang benar, yang jujur, ataupun kita gunakan mulut kita untuk memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala.
Jangan kita gunakan untuk sumpah serapah, untuk menghardik orang, untuk menghasut orang, untuk gosip, untuk ghibah. Bapak-bapak sekalian, ketika Rasulullah melakukan perjalanan Isra dan Mi'raj, naik beliau ke Sidratul Muntaha, beliau diperlihatkan oleh Allah para penghuni surga dan neraka. Ketika melihat kepada para penghuni neraka, kira-kira lebih banyak penghuninya itu berasal dari kaum wanita atau kaum laki-laki? Sepakat? Sepakat ke sing, Bapak-bapak? Kalau yang di belakang ibu-ibu sepakat ke sing. Dan ternyata memang benar. Ternyata penghuni neraka itu lebih banyak didominasi oleh kaum Hawa, kaum perempuan. Karena kenapa? Di dalam surah Al-Adiyat dijelaskan innal insana li rabbih lakanud. Sesungguhnya begitu banyak sekali umat manusia yang tidak pandai bersyukur. Di dalam tafsir Al-Qurtubi, beliau menjelaskan dari sekian banyak manusia, orang-orang yang tidak pandai bersyukur itu dari golongan wanita. Terutama mereka tidak pandai bersyukur terhadap apa yang telah suaminya berikan kepada dia. Contoh misalnya, seorang suami melakukan satu kesalahan, satu saja kesalahan, maka istri akan senantiasa mengingat. Disebutkan satu persatu dari pertama mereka bertemu sampai detik itu akan dikumpulkan bisa menjadi sebuah buku. Semuanya isi daftar kesalahan suami. Betul atau tidak? Kaki yang kita miliki, bagaimana cara mensyukurinya? Untuk kita gunakan agar mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Datang ke masjid, datang ke majelis ta'lim, pengajian. Kita gunakan kaki kita langkahkan untuk pergi bekerja, mencari nafkah yang halal. Kita berikan rezeki tersebut kepada keluarga kita. Ini merupakan salah satu bentuk rasa syukur kita terhadap nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Jangan anggap kaki kita ini kita tidak bisa membuktikan rasa syukur dengannya, tidak. Tapi seluruh anggota badan tubuh kita itu bisa kita gunakan untuk membuktikan rasa syukur kita terhadap segala hal nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Nanti di yaumil mahsyar segala tubuh kita ini akan menjadi saksi. Ya Allah, nanti kaki akan berkata, tangan akan berkata, kepala akan berkata, ya Allah, pada hari Rabu tanggal 16 bulan apa ini? Agustus September tahun 2020, ya Allah, ba'da maghrib saya pernah mendengarkan pengajian di Masjid Al-Kautsar Kanawa. Ya Allah, terimalah apa yang telah aku lakukan. Tapi ingat, setiap kali kita mengerjakan kemaksiatan pun, nanti anggota tubuh kita ini mereka akan berbicara. Hanya mulut saja yang dikunci oleh Allah Subhanahu wa taala. Mulut tidak bisa berkata-kata. Karena kenapa? Dikhawatirkan kalau seandainya mulut itu dibuka, dia akan berkata yang bohong. Dia akan berbicara yang dusta. Karena kenapa? Selama di dunianya, ia gunakan mulutnya itu untuk berdusta. Ia gunakan mulutnya itu untuk sumpah palsu. Ia gunakan mulutnya itu untuk persaksian palsu. Ia fitnah sana, ia fitnah sini. Sehingga apa? Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surah Yasin, al-yauma nakhtimu ala afwahim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari itu mulut-mulut manusia akan kami slot, akan kami kunci. Karena kenapa? Karena kebiasaan dia ketika di dunia itu dia berbohong. Nanti kalau seandainya ditanya, "Hei fulan, Ose betul pada tanggal sekian, bulan sekian, Ose pacaran. Ose berbuat zina dengan perempuan. Betul kasih? Kalau seandainya mulutnya dibuka pada saat itu, ia katakan, tidak ya Allah. Padahal dia telah melakukan
perbuatan zina. Sehingga apa yang dilakukan oleh Allah kepada kita? Al-yauma nakhtimu ala afwahihim. Dapat sloh. Wa tukallimuna aydihim. Tangan kita ini akan berbicara, benar ya Allah, pada tanggal sekian, hari sekian, bulan sekian, detik sekian, menit sekian, saya pernah tanda tangan palsu ya Allah. Agar apa? Agar proyeknya cair ya Allah. Ya Allah, benar ya Allah, saya berikan uang ini kepada orang-orang yang tidak berhak mendapatkannya. Saya berikan dia ini jatah sekian persen, saya berikan dia jatah sekian persen, sehingga jalanan yang harus saya jadi selama 1 tahun, ini sudah puluhan tahun saya jadi. Semua akan berbicara, sampai-sampai ulama mengatakan ketika kita menulis, maka tangan kita itu seakan-akan seperti huruf Allah. Karena ketika kita menggunakan pena, menggunakan pensil, kemudian kita tuliskan atau membuat tanda tangan, sesungguhnya ini merupakan tanda alif. Dan ini lam, dan ha. Seharusnya kita sadar, ketika kita mengerjakan apapun, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu maha melihat, maha mengawasi kita. Kalau seandainya manusia saja mampu menciptakan CCTV, yang mengawasi karyawannya, yang mengawasi orang-orang, apa yang mereka lakukan di tempat tersebut, lantas bagaimana dengan Sang Khaliq? Lantas bagaimana dengan Allah Rabbal Alamin? Bukankah Ia yang menciptakan kita? Bukankah Ia juga yang menciptakan dunia dan isi-isinya semuanya? Bukankah Ia yang menciptakan jin, malaikat, setan, binatang, dan semuanya yang berada di dunia ataupun di luar dunia? Jawabannya tentu Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih mampu untuk menciptakan hal tersebut. Wa 'anil Hasan, dari Imam Hasan ibni Ali radhiyallahu anhuma, qala, beliau berkata, idza asabta khairan, kalau seandainya engkau mendapatkan sebuah kebaikan, kalau seandainya engkau mendapatkan sebuah nikmat, au 'amilta khairan, atau melakukan sebuah kebaikan, fahaddits bihi as-siqah. Maka apa yang dikatakan oleh beliau? Fahaddits bihi. Maka ceritakanlah kenikmatan tersebut. Sampaikan kenikmatan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita. Contoh misalnya tiba-tiba ada orang yang kasih ketong oto. Mau kasih? Mau atau tidak? Mau. Ya. Maka apa kata Imam Hasan ibn Ali? Beliau katakan, fahaddits bihi as-siqah, maka ceritakanlah, sampaikanlah kepada orang, tapi bukan kepada seluruh orang, tidak. As-siqah, orang yang terpercaya saja. Jangan seluruh orang engkau kasih tahu. Karena kenapa? Khawatirnya mereka malah iri, mereka malah hasad. Ih, orang ini makam puji apa kasih tahu ketong. Dia habis bikin rumah kasih makam puji. Akhirnya dikatakan seperti itu. Sehingga apa yang dianjurkan oleh Hasan ibn Ali radhiyallahu anhuma, beliau katakan, ceritakan kepada orang yang engkau betul-betul percaya. Engkau betul-betul yakin kepada dia, min ikhwanik, dari saudara-saudaramu, dari teman-temanmu. Sampaikan. Karena kenapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita, fahadits, sampaikan kepada orang. Tapi orang yang terpercaya. Tidak boleh seluruh orang. Wa an Amr ibni Maimun, dari Amr ibni Maimun, qala, beliau berkata, idza laqiya ar-rajulu min ikhwanihi, kalau seandainya seorang bertemu saudaranya, man yathiq bihi, yang mana orang tersebut ia percayai, termasuk dalam kategori orang yang thiqah, ia percayai betul-betul, yaqulu lahu, maka ia katakan kepada temannya tersebut, razaqallahu minas salah al-barihah kada wa kada. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikanku rizki karena pada tadi malam aku melaksanakan salat tahajud atau qiyamul lail. Saya ceritakan kepada si fulan, tadi malam, bukan dalam bermaksud riya, tidak. Tapi ini dalam rangka wa amma bi ni'mati rabbika fahadits.
tadi malam saya habis melaksanakan qiyamul lail. Kemudian ketika melaksanakan qiyamul lail, saya minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar saya lulus tes CPNS misalnya. Agar saya lulus ujian ini, lulus universitas ini. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala takdirkan saya lulus. Tapi ingat, kita ceritakan hal ini, nikmat ini hanya kepada orang yang betul-betul thiqah. Betul-betul kita percayai. Betul-betul kita tahu bahwa dia tidak akan mungkin hasud. Dia tidak akan mungkin iri. Dia tidak akan mungkin menginginkan nikmat tersebut hilang dari kita. Wa kana Abu Farras Abdullah ibn Ghalib idza asbaha yaqul, Abu Farras Abdullah ibn Ghalib, beliau mengatakan kalau seandainya datang di pagi hari, tiba pagi hari, yaqul, dia mengatakan laqad razaqani Allahu al-barihah kada. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepadaku rizki, memberikan kepadaku nikmat tadi malam berupa ini. Qara'tu kada. Karena tadi malam aku membaca ini. Wa shallaitu kada. Dan tadi malam aku melaksanakan salat ini. Wa dzakartullaha kada. Dan tadi malam juga aku membaca zikir ini atau wirid ini. Wa fa'altu kada. Dan aku melakukan perbuatan baik ini. Jadi disampaikan kepada orang yang betul-betul thiqah. Adakah sing ketong pung tamang, kita punya saudara yang betul-betul kita percayai dia? Ada atau tidak? Ada ya? Kalau seandainya memang ada, maka bisa kita praktekkan ayat ini. Mesti kalau seandainya mau begini, coba ikuti cara ini. Barang tadi malam, beta lakukan cara seperti ini, beta ibadah seperti ini, alhamdulillah Allah kabulkan. Beta minta di sepertiga malam terakhir, di dalam tahajud, di dalam qiyamul lail, karena memang Allah Subhanahu wa taala buka pintu langit semuanya. Saya meminta kepada Allah agar diberikan rezeki ini. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala berikan. Wa rawa Asy-Sya'bi 'an Nu'man bin Bashir qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, ada sebuah hadis ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yashkuril qalil," barang siapa yang tidak bersyukur walaupun sedikit nikmat tersebut, lam yashkuril katsir. Maka kalau seandainya dia diberikan harta yang banyak pun dia tidak akan bersyukur. Kita bekerja misalnya, kita jual ikan. Maka pada hari itu kebetulan Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan kepada kita hanya mendapatkan rezeki 50.000 misalnya. Memang 50.000 itu kecil kalau seandainya sekarang ini. Cukup buat apa misalnya? Beli gorengan juga cuma dapat berapa? Beli makanan yang ini paling cuma dapat berapa porsi? Sedikit memang. Tapi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man lam yashkuril qalil, lam yashkuril katsir." Kalau seandainya kita tidak bersyukur walaupun nikmat itu sedikit, maka sekalipun kita diberikan nikmat yang banyak, yang besar, maka kita tidak akan pernah bisa bersyukur. "Wa man lam yashkurin nas, lam yashkurillah." Dan barang siapa yang tidak bersyukur kepada manusia, diberikan sebuah kebaikan, diberikan bantuan kepada dia, kemudian dia tidak mengatakan terima kasih. Dia tidak bersyukur atas bantuan yang orang tersebut berikan kepada dia. Maka apa kata Rasulullah? Lam yashkurillah. Maka sesungguhnya dia juga tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang guru mengajarkan kepada muridnya ilmu ini, ilmu itu, matematika, biologi, bahkan mungkin ilmu agama, fikih, hadis, usul fikih, tafsir, ilmu hadis. Kemudian dia tidak bersyukur kepada guru tersebut, maka sesungguhnya dia tidak akan pernah bersyukur terhadap nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dia. Wa tahadduts bin ni'ami syukrun. Dan menyampaikan kepada orang lain terhadap sebuah nikmat atau nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita,
itu merupakan salah satu bukti syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tarkuhu kufrun. Dan meninggalkan hal ini itu merupakan bagian dari kufrun, merupakan bagian dari sebuah dosa, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal jama'atu rahmah. Dan kita berkumpul seperti ini, berjamaah seperti ini, itu merupakan sebuah rahmat. Wal firqah adab. Dan Rasulullah katakan sesungguhnya bercerai-berai, berbeda satu dengan yang lainnya sehingga menimbulkan permusuhan, itu merupakan bagian dari adab. Kemudian ada lagi sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, "Idza ataka Allahu malan," kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala memberikan kepadamu harta, "falyura atharahu alaih," maka perlihatkanlah nikmat tersebut dengan penampilan yang engkau gunakan. Berarti apa? Ketika kita diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala berupa rizki, harta, berupa uang, jangan sama sekali kita menggunakan pakaian yang lusuh. Jangan sama sekali kita menggunakan pakaian yang jelek. Karena kenapa? Itu bukan merupakan apa yang telah dianjurkan oleh Rasulullah SAW terhadap kita. Salah satu bukti syukur kita kalau seandainya kita diberikan rizki oleh Allah Subhanahu wa taala berupa harta adalah dengan cara memperbaiki penampilan kita. Berarti orang Islam tidak boleh berpenampilan kumuh. Tidak boleh berpenampilan kusam. Tidak boleh berpenampilan kotor. Kalau seandainya memang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dia rizki. Tapi kalau seandainya memang rizkinya ya pas-pasan, uangnya memang cukup hanya untuk membeli baju yang bekas, atau bahkan tidak bisa untuk membeli baju, maka pada saat itu kondisinya berbeda. Tapi ini kepeng ada, oto ada, rumah ada, istri ada, anak ada, kemudian dia menggunakan pakaian yang kusam, menggunakan pakaian yang kumuh, menggunakan pakaian yang jelek, maka itu bukan merupakan bentuk rasa syukur kita terhadap nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Apa yang dicontohkan oleh malaikat Jibril ketika beliau menyamar sebagai seorang laki-laki, kemudian memberikan pelajaran agama kepada Rasulullah dan para sahabatnya pada saat itu. Penampilan yang bagaimana? Pakai baju yang betul-betul putih bersih. Tidak ada noda sama sekali. Sing takoro marsadiki, orang Ambon bilang. Marsadiki sing takoro. Rambutnya itu betul-betul rapi, hitam. Jadi bukan pirang, bukan. Karena kadang kita melihat ada rambut yang pirang dicet begitu kan. Padahal orang Indonesia dia rambutnya pirang, kita kira bule begitu. Jadi malaikat Jibril pada saat itu berpenampilan betul-betul rapi, ya. Rambutnya tersisir rapi, ya. Hitam warnanya, menggunakan pakaian yang bersih, yang rapi. Ini merupakan salah satu bentuk syukur kita terhadap nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Itu sedikit tentang satu ayat terakhir dari surah Ad-Duha. Isya jam berapa Isya? Masih lama ya? Nah. Maka pada surah berikutnya, kita ini tahu atau tidak setelah surah Ad-Duha itu surah apa? Setelah surah Ad-Duha itu surah apa? Ya? Surah Alam Nashrah itu nama suratnya apa? Surah Alam Nashrah panjangnya surah, ada yang mengatakan Al-Insyirah, Al-Insyirah. Atau ada lagi yang mengatakan Asy-Syarh. Jadi ada beberapa nama. Contoh misalnya kalau Tabbat Yada Abi Lahab wa Tab, itu nama suratnya apa? Ya? Nama suratnya Tabbat Yada. Kan zing, kan tidak. Tapi nama suratnya Al-Lahab. Ada nama lainnya atau tidak? Ada. Apa itu? Al-Masad. Al-Masad. Jadi begitu juga dengan surah ini.
Alam nashrah laka sadrak, nama suratnya adalah Asy-Syarh atau nama lainnya Al-Insyirah. Maknanya sama lah, hampir mirip. Maknanya hampir mirip. Di dalam tafsir Adwaul Bayan karangan Muhammad bin Amin Asy-Shinqiti, beliau mengatakan bahwasanya dulu di zaman para tabi'in menjadi kebiasaan mereka ketika menjadi imam, di dalam satu rakaat mereka membaca surah Ad-Duha dengan surah Al-Insyirah walam yufassilhuma bil basmalah. Jadi kebiasaan orang-orang dahulu itu mereka membaca surah Ad-Duha dengan Al-Insyirah pada satu rakaat dan tidak memisahkannya dengan bacaan basmalah. Karena kenapa? Sebenarnya ada yang berpendapat di antara para mufassirin, ada yang berpendapat bahwasanya sesungguhnya dua surat ini sebenarnya merupakan satu surat, satu kesatuan surat. Dia tidak bisa dipisahkan. Karena kenapa? Karena di dalam surah Ad-Duha disebutkan alam yajidka yatiman fa'awa. Bukankah Allah mendapatimu dalam keadaan yatim? Terlahir engkau dalam keadaan yatim. Pada saat itu Allah memulai menyebutkan nikmat-nikmat, kelebihan-kelebihan yang Allah berikan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan permulaan surah ini juga sama awalnya. Alam nashrah laka sadrak. Apa artinya? Bukankah? Bukankah telah kami lapangkan dadamu wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Apa asbabun nuzulnya? Jadi memang pada saat itu karena Rasulullah bersedih, dihina, diintimidasi ya, oleh Ummu Jamil, istri Abu Lahab, dikatakan setanmu telah meninggalkanmu, yang dimaksudkan sini adalah Allah. Kemudian beliau juga sempat merenungi nasibnya pada saat itu. Beliau sempat teringat, ya Allah, engkau memberikan kelebihan kepada Nabi Ibrahim ini. Engkau telah menjadikan Nabi Ibrahim sebagai khalil, sebagai kekasihmu ya Allah. Engkau telah memberikan kepada Nabi Musa kelebihan ini. Engkau telah memberikan kepada Nabi Isa kelebihan ini. Engkau telah memberikan kepada Nabi Daud ini. Engkau telah memberikan kepada Nabi Fulan ini kelebihan ini. Mukjizat-mukjizat Rasulullah sebutkan pada saat itu kepada Allah. Sehingga Allah menurunkan ayat yang bunyinya, yang isinya menyebutkan kelebihan yang didapatkan oleh Rasulullah itu jauh lebih istimewa. Itu jauh lebih berharga dibandingkan kenikmatan atau kelebihan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada nabi-nabi yang lain. Coba bayangkan. Kita mulai ayat pertama, ya. Alam nashrah laka sadrak. Bukankah telah kami lapangkan kepadamu? Bukankah telah kami lapangkan hatimu wahai Rasulullah? Nashrah itu artinya kelapangan. Syarhus sadr artinya kelapangan hati. Muradifnya, persamaannya, sinonimnya adalah rihabus sadr. Rihab as-sadr. Itu artinya lapangnya hati, luasnya hati. Kenapa Rasulullah diluaskan hatinya? Kenapa Rasulullah dilapangkan dadanya pada saat itu oleh Allah Subhanahu wa taala? Coba Bapak-bapak kita kembali membaca sirah. Kita kembali melihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala menggambarkan kondisi umat-umat terdahulu dengan para nabi-nabi dan rasulnya. Nabi Nuh alaihissalam, beliau mendakwahkan umatnya selama 950 tahun. Cuma yang terjadi, kebanyakan dari mereka itu mendustakan Nabi Nuh alaihissalam. Bahkan dikatakan di dalam sebuah kitab tafsir, pengikutnya Nabi Nuh kurang lebih hanya berjumlah 80-an orang. Dalam waktu 950 tahun beliau berdakwah, pengikutnya hanya sekitar 80-an orang, bayangkan. Sehingga apa yang terjadi ketika beliau mulai putus asa? Apa yang beliau lakukan?
Beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar apa? Agar umatnya yang tidak mau beriman kepadanya itu dibinasakan. Akhirnya apa yang terjadi? Binasa orang-orang yang tidak mau beriman. Nabi Saleh. Nabi Saleh, apa mukjizatnya? Apa mukjizat Nabi Saleh? Unta yang keluar dari batu. Bayangkan, unta bisa keluar dari batu, itu bagaimana? Tapi umatnya, akhirnya apa yang mereka lakukan? Dibunuh unta tersebut. Apa yang terjadi akhirnya? Diazab. Kaum Lut, kaum Sodom, pendukungnya LGBT. Apa itu LGBT? Lesbi, gay, B-nya biseksual, T-nya transgender. Di Ambon ada transgender ke sing? Ada bencong-bencong ke sing? Ada atau tidak? Nanti kalau seandainya transgender ini ketika meninggal bagaimana cara mensolatkannya? Bagaimana memandikannya? Cara laki-laki ke perempuan? Mensolatkannya cara laki-laki ke perempuan? Menguburkannya bagaimana? Orang-orang pendukung LGBT pasti kalau tidak ada yang mencegahnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan turunkan azab kepada kaum negeri tersebut, pasti. Bahkan kita kalau seandainya membaca sejarah, hal yang sama juga terjadi di Italia. Pernah dengar atau tidak? Pompei itu kalau tidak salah. Ya, akhirnya gunung meletus, kemudian mereka semuanya mati. Begitu banyak umat-umat terdahulu itu dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena kenapa? Nabinya itu mereka sudah mulai putus asa. Kelihatannya tidak akan mungkin bertambah pengikutnya pada saat itu. Sehingga mereka akhirnya menggunakan doa pamungkas. Ingat, setiap nabi dan rasul mereka semuanya memiliki satu doa pamungkas. Yang mana kalau seandainya mereka gunakan di dunia, maka tidak akan mungkin bisa digunakan untuk kedua kalinya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nabi kita, sengaja menahan, sengaja tidak menggunakan doa pamungkas selama beliau hidup di dunia ini agar apa? Agar beliau bisa gunakan doa tersebut di akhirat. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya akhirnya Rasulullah gunakan doa tersebut untuk memberikan syafaat kepada umatnya. Sengaja Rasulullah tahan. Kenapa? Sayang dengkatong. Cinta dengkatong. Sampai-sampai Rasulullah katakan, Allahumma ummati, ummati. Ya Allah, bagaimana dengan umatku nanti? Kondisi umatku itu bagaimana? Rasulullah cinta dengkatong. Katong cinta dengan Rasul atau tidak? Pasti semuanya akan mengatakan cinta dengan Rasul. Hanya saja ketika kita mengatakan cinta kepada Rasulullah, apakah perbuatan kita, aktivitas kita, baik itu di kantor, baik itu di pasar, baik itu dengan keluarga, baik itu dengan anak, sesuai dengan apa yang telah Rasulullah katakan atau tidak? Yang telah Rasulullah ajarkan atau tidak? Rasulullah SAW beliau bersabda, khairukum khairukum li ahli. Sebaik-baiknya kalian adalah yang paling baik terhadap keluarga kalian. Dan di sini juga termasuk istri-istri kalian. Orang Arab ketika dikatakan ahl, itu biasanya lebih identik kepada istri. Walaupun arti sesungguhnya adalah keluarga. Jadi sebaik-baiknya kita, kalau seandainya kita itu baik terhadap istri kita. Jangan sampai ketika kita berada di rumah, berhadapan dengan istri, kita tidak baik. Ya Allah, ini mama bikin ini terus ya. Mama saya sadiki do. Sadiki-sadiki suruh, bacuci do. Pel do, pijit beta do. Tapi nanti giliran berada di luar rumah, di kantor, ya Allah. Dia berikan kasih sayangnya kepada wanita yang bukan halal. Kepada wanita-wanita yang sebenarnya haram dia berhubungan. Ditanya, Neng lagi ngapain?
Ditanya, yang udah makan belum? Padahal bukan kepada istrinya. Nanti giliran kepada istrinya, susu makan. Sumakan belum? Susu ini. Pipi cepat-cepat itu, cebuana do cebuana. Coba bayangkan. Padahal Rasulullah katakan, khairukum li ahli. Sebaik-baiknya kalian adalah yang paling baik, yang paling sayang kepada istri-istri kalian dan juga kepada keluarga-keluarga kalian. Wa ana khairukum li ahli, kata Rasulullah. Dan saya merupakan sebaik-baiknya orang kepada istri-istriku. Kepada keluargaku, saya yang paling terbaik dibandingkan orang-orang lain. Susah atau berat? Jadi bukan susah atau mudah. Susah atau berat? Berat dan susah. Ya Allah, mau romantis dengan pasangan itu susah. Ini tanya, Ma, Isya? Insya Allah kita cukupkan sampai pada kali ini. Ya, sudah mau Isya ya? 35, 2 menit lagi. Ya? Lihat jam dulu. Baqi kam? Daqiqatain? Daqiqatain. Bentar. Baik. Waktu yang terbatas. Insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Biidnillahi ta'ala Yaumul Arbi'a. Yaumul Arbi'a itu apa? Hari Rabu. Jadi harus tahu bahasa Arabnya nama-nama hari. Pertama hari Ahad. Jadi jangan hari Minggu, hari Ahad. Yang kedua hari Itsnain. Itsnain itu hari apa? Senin. Seluruh bahasa Indonesia nama-nama harinya itu mengadopsi dari bahasa Arab. Itsnain, Senin. Sulasa, Selasa. Arbi'a, Rabu. Khamis, Jum'ah, Sabt. Masa nanti giliran Ahad dibilang Minggu, kan sing pas. Harus kita gunakan Ahad. Insyaallah usbu'ul qadim, minggu depan, Yaumul Arbi'a, hari Rabu, ba'da salatil maghrib, setelah salat maghrib, naltaqi misl hadzal majlis, kita akan bertemu seperti majlis ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.